Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak M di ruang virtual statistik bisnis. Di sesi ke-6 bagian kedua ini kita akan melanjutkan tentang probabilitas, teorema pengambilan keputusan yang dinamakan teorema Bayes. Nah teman-teman, di sesi sebelumnya kita sudah pahami apa itu probabilitas. Dalam sesi ini kita akan membahas teorema Bayes, di mana teorema Bayes ini diambil dari nama penemunya, yakni Thomas Bayes, yang menggambarkan teori menghitung probabilitas tentang sebab-sebab terjadinya suatu kejadian berdasarkan pengaruh yang dapat diperoleh sebagai hasil observasi. Nah, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah pembuatan keputusan yang mengandung ketidakpastian. Kenapa dikatakan keputusan yang mengandung ketidakpastian? Karena probabilitas yang dikemukakan Bayes ini merupakan sebuah formula untuk menghitung ulang kembali probabilitas jika ada satu informasi tambahan. Jadi probabilitas ini berdasarkan informasi yang ada disebut dengan probabilitas awal atau prior probability. Sedangkan probabilitas setelah ada informasi tambahan disebut probabilitas yang direvisi. Jadi intinya, dan kata lain, teorema Bayes ini merupakan besarnya probabilitas suatu kejadian yang ditentukan oleh ada tidaknya informasi tambahan. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, apa dasar konsep ataupun formula dari teorema Bayes ini? Nah, merupakan probabilitas bersyarat suatu peristiwa A dengan syarat peristiwa B didefinisikan sebagai berikut ini. Jadi dirumuskan probabilitas A dengan syarat kejadian B sebelumnya sudah terjadi. Rumuskan di sini peluang atau probabilitas A iris B dibagi peluang atau probabilitas B. Catatan, probabilitas B itu lebih besar daripada 0. Atau peluang atau probabilitas B dengan syarat kejadian A sudah terjadi sebelumnya, bahwa probabilitas B iris A dibagi probabilitas A. Dengan catatan, peluang A atau probabilitas A di sini harus lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita ambil satu contoh teman-teman ya. Uang sebanyak 50 lembar diberi nomor, bahkan dari nomor 1 hingga ke 50. Karena ada jumlah sampelnya di sini adalah 50 ya teman-teman ya. Dari tumpukan ini diambil secara random ataupun secara acak 2 lembar yang berturut-turut. Jadi 2 lembar uang yang berturut-turut tanpa pengembalian. Jadi syaratnya tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan lagi ke kotak pengambilan kotak semula. Jika nomor uang pengambilan pertama habis dibagi 8, artinya dari nomor urut 1 sampai 50 itu, di pengambilan pertama itu angka yang habis dibagi 8 dan nomor urut pengambilan yang kedua habis dibagi 4. Berapakah probabilitas hal tersebut? Artinya probabilitas kejadian yang habis dibagi 4 setelah pengambilan yang habis dibagi 8. Jadi bisa kita rumuskan seperti ini teman-teman. Dalam kejadian ini bahwa probabilitas yang dimaksud adalah probabilitas yang habis dibagi 4 jika sebelumnya sudah terjadi kejadian yang habis dibagi 8. Tentunya ada 2 kejadian di sini. Pertama kejadian A, kita misalkan di sini nomor uang pengambilan kedua yakni yang habis dibagi 4. Artinya dari nomor urut 1 sampai 50 ini kita ambil misalkan angka yang habis dibagi 4, yaitu 4, 8, 8, 12. Nah, ya teman-teman ya, 12, 16 dan seterusnya hingga
di sini saya catatkan di situ tuh ada 12 nanti kejadiannya ya teman-temannya untuk kejadian yang habis dibagi 4. Nah, berikutnya adalah peluang kejadian B dengan pengambilan pertama habis dibagi 8. Jadi angka 8, 16 dan seterusnya. Di sini 8, 16, misalkan berapa lagi? 24, 32, 32, 40 dan 48 misalkan ya teman-teman, 48. Ini ada kejadiannya yang mungkin terjadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kejadian yang mungkin terjadi jika nomor yang diambil itu adalah habis dibagi 8. Nah, artinya di sini peluang B ini adalah 6/50 karena jumlah sampelnya adalah jumlah ruang sampelnya adalah 50. Nah, ini angka ini bisa kita perkecil ya teman-teman, bisa disederhanakan atau tetap seperti ini nggak apa-apa. Nah, kemudian peluang A iris B artinya bisa saja saat mengambil A ini terambil yang B yang tadi ya, yang saling beririsan. Karena syaratnya tadi ini bersyarat ya teman-temannya. Jadi ini peluang yang saling beririsan. Bisa jadi saat mengambil B ini ya, yang A terambil misalkan ini nih, misalkan. Jadi langsung aja peluang B dikali peluang A. Namun peluang A di sini ya teman-temannya, peluang A di sini karena tadi dalam kejadian pertama sudah diambil 1, maka ya kita anggap di sini dari antara ini terambil 1 dari 1 sampai 12 ini berarti jumlah kejadian yang mungkin terjadi tinggal 11 dengan 50 dikurang 1. Jadi kan ruang sampelnya ada 50 dikurang 1 karena apa? Tadi di kejadian pertama sudah terambil 1. Jadi nilainya adalah 33/1225. Nanti tinggal disederhanakan aja teman-teman ya. Jadi dikalikan aja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, jika kurang paham di pause lagi, diulang lagi ya teman-teman ya. Dari mananya ya. Ini peluang kejadian B dan ini peluang kejadian A setelah terjadi tadi pengambilan yang pertama ya, di kejadian B. Nah, jadi penempatannya ini sudah benar ya, bahwa yang mau kita cari adalah peluang kejadian A atau probabilitas kejadian A setelah terjadi kejadian B. Jadi ini yang pertama terjadi, baru terjadi lagi yang kedua ini. Maka itu sama dengan A iris B ya, PA iris B yang ini 33/1225 dibagi peluang kejadian B atau probabilitas kejadian B 6/50. Nah, ini tinggal dikali silang, dibalik, nah tinggal disederhanakan, nilainya adalah 11/49. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ada prasyarat lagi berdasarkan teori himpunan bahwa peluang A iris B itu sama dengan peluang B iris A. Jadi demikian sebaliknya, A iris B itu sama dengan B iris A, atau dicatatkan di sini A iris B dengan B iris A itu, kita hapus dulu biar kelihatan. Jadi pause ulang lagi ya jika angka-angka ini sudah lupa ya teman-teman ya. Nah, peluang A iris B sama dengan peluang kejadian A dengan syarat sudah terjadi kejadian B dikali dengan peluang kejadian B, atau peluang kejadian B dengan syarat sudah terjadi terlebih dahulu kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian A. Artinya ini dinamakan teori himpunan, peluang A iris B sama dengan peluang B iris A. Maka berlaku juga peluang A iris B sama dengan peluang A dengan syarat B kalikan peluang B, atau sebaliknya peluang B dengan syarat A dikalikan dengan peluang A. Jadi kalau di sini B di depan, di sini A. Kalau di sini A di depan, di sini B. Begitunya ya teman-teman ya. Maka peluang A dengan yang didahului kejadian peluang B dikali peluang B itu sama dengan peluang B
yang didahului kejadian A dikali peluang A. Oke, teman-teman, nanti ini kita pakai dan kita namakan teori himpunan ya. Nah, contoh di sini yang menggunakan teori Bayes tadi ya, teman-teman ya. Nah, ini kita diharapkan fokusnya lebih teliti lagi. Jika PT Artalita bergerak di bidang industri ya, perangkat lunak software ya, ini bercerita tentang karyawan ya, teman-teman ya. Nah, pada tahun 2020 mempekerjakan 400 orang. Dari karyawan tersebut 100 orang merupakan sarjana teknik informatika. Kita simbolkan di sini PB1 ya, teman-teman ya. Dan jumlah eksekutif, karyawan eksekutif perusahaan itu ada 80 orang. Kita namakan PA1. Karena merupakan perusahaan software, 50% karyawan harus berpendidikan teknik informatika. Jadi dari 50 eksekutif ini, 50% itu harus berpendidikan teknik informatika. Sementara sarjana teknik informatika yang tersedia itu ada 100 orang. Nah, tentukan probabilitas karyawan yang berpendidikan teknik informatika yang menjabat eksekutif pada perusahaan tersebut. Jadi kejadian ini merupakan kejadian yang saling berkaitan ya, teman-teman ya. Pernyataannya bisa kita kutip bahwa 50% eksekutif harus berpendidikan. Nah, tadi 50% eksekutif ini harus berpendidikan teknik informatika, berarti hanya ada kaitannya dengan ini PB1. Nah, informatika bukan peristiwa bersama dan dilambangkan PA1 B1 ataupun PB1A1 ya. Jadi PA1 B1 ataupun PB1A1. Nah, ini dinamakan dari pernyataan ini bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa bersyarat. Nah, syaratnya di sini tadi 50% eksekutif harus berpendidikan sarjana teknik informatika dan dilambangkan probabilitas A1 terhadap yang sudah didahului oleh kejadian B1. Jadi yang mau kita cari, teman-teman, ini harusnya ada garis tegak di sini ya. Ini yang akan kita cari, ataupun peluang atau probabilitas B1 dengan syarat A1 sudah terjadi sebelumnya. Nah, untuk mempermudah kita buatkan dalam tabel. Kita misalkan di sini kejadian pertama yakni tentang jumlah karyawan eksekutif. Totalnya tentunya ada 80 dan jumlah karyawan yang sudah dipekerjakan itu total keseluruhannya itu adalah 400 karyawan, dan yang bersertifikat sarjana teknik informatika yakni jumlah 100 orang. Nah, ini nanti yang akan kita isi selanjutnya dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang bersyarat tadi, di mana 50% karyawan harus berpendidikan teknik informatika. 50% dari sini karyawan eksekutif ini harus berpendidikan teknik informatika. Jadi dari 80 orang ini, 50 atau separuhnya itu berpendidikan teknik informatika. Ya, berarti ada irisannya dengan 100 orang ini. Ya, teman-teman ya. Nah, artinya dari data bahwa karyawan jumlahnya 400 orang, pendidikan teknik informatika B1 yaitu 100 orang di teknik informatika B1, berarti B2-nya adalah 400 dikurang 100 ada sejumlah 300 orang. Berarti 300 orang lah nanti di sini ya, teman-teman ya. Nah, kita nanti siapkan di sini 300 orang. Nah, artinya jumlah karyawan yang bukan sarjana teknik informatika ini menunjukkan hubungan komplement, artinya saling berkebalikan ya. Jadi kalau dia 100 di sini sarjana informatika, berarti 300 lagi bukan sarjana informatika. Nah, kita siapkan tabelnya ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi yang saya katakan, jika
pendidikan teknik informatika ada 100 orang, berarti sisanya adalah B2 ini adalah 300 orang. Ini sudah kita catatkan di sini. Sehingga totalnya tetap 400. Itu dulu pernyataan yang pertama ya, teman-teman ya. Nah, ini udah dapat nih, udah keisi. Tinggal yang A4 berarti area ini juga di sini. Tentu di sini nanti harus total di sini, ini angka di sini dengan angka di sini harus jumlahnya sama dengan 400. Kemudian vertikal ini, kolom ini sama 400 jumlahnya. Nah, kita lihat cara mencarinya ya. Jumlah eksekutif A1 ya. A1 adalah 80 orang ya. Dan 50% merupakan B1. Berarti separuh dari sini itu merupakan B1. Berarti kalau di sini ya 80 orang ini berarti ini dibagi dua nih. Ini 40 dan ini 40. Sisanya adalah 40. Ya. Nah, dari sini kita udah bisa gambar nih 40 tambah 40 ini 80 ya. Benar ya, teman-teman ya. Nah, supaya ini 100 bahwa B iris A ya B1 iris A1 adalah 0,5 kali 80 yakni 40, sehingga B1 iris A2 B1 ini iris A2 harus 100 dikurang 40 ini, sehingga ini adalah 60. Sama ya soalnya teman-teman ya. Nah, diikutin nanti, pause diulang lagi ya. Kemudian untuk mengisi di sini berarti total di sini sampai di sini nanti harus, ini kan tadi kita udah ketemu 300. Berarti ini juga harus 300, demikian ini ke sini harus sama ya jumlahnya nanti. Oke, kita cek lagi. Nah, karena tadi jumlah B1 iris A1 sama dengan 0,5 kali 80 sama dengan 40, sehingga B1 iris A2, B1 ini iris A2 adalah 60, udah ketemu. Berarti B2 iris A1 adalah 80 dikurang 40. 80 dikurang 40 sama dengan 40. Artinya bahwa B2 iris A2 ini, B2 iris A2 ini di sini itu sama dengan 300 dikurang 40 ini. Nah, B2 iris A1 adalah 40 kan ya. Nah, berarti di sini B2 iris A2 adalah selisihnya 300 dari angka 300 tadi ini dikurang 40. Nah, berarti ini adalah 260. Maka di sini 260 lah angkanya. Nah, karena di sini harus 300. Sehingga kalau kita jumlahkan horizontal ini 40 tambah 260 adalah 300. Dan kita jumlahkan nih vertikal di sini 100 tambah 300, total ruang sampelnya adalah 400. Nah, untuk mengecek di sini ini juga harus kita kaitkan ya antara A2 dengan B2, yakni A2 iris B2 ini sama dengan 320 dikurang 60. Nah, karena di sini apa ini 320 dikurang 60 sama dengan 260. Jadi ini 320 dikurang ini harus sama dengan 260. Jadi saling beririsan ya teman-teman ya. Nah, demikian selanjutnya kita isikan di sini, berarti di sini 320. Supaya apa? Kalau kita hitung juga di sini 80 tambah 320 tetap sama ya. 400 jumlah ruang sampelnya. Yang ini kita sudah ketahui dari awal di sini. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam rumus Bayes nanti. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa peluang A1, PA1 adalah bahwa dia dari kemungkinan yang terjadi adalah 80/400 ya, karena juga ruang sampelnya adalah 400, yakni 0,2. Kemudian peluang probabilitas A2 yakni 320 dibagi 400. Yang ini 320 dibagi 400 yakni 0,8. Maka peluang B1 dipengaruhi dengan syarat kejadian A1 sudah terjadi. B1
dengan syarat A1 sudah terjadi adalah 40 dibagi 80. 40 B1 dengan syarat A1 sudah terjadi, 40 dibagi 80 sama dengan 0,5. Kemudian peluang B1 dengan syarat A2 sudah terjadi, yakni 60 ya. B2 dengan syarat A2 sudah terjadi ya. B2 dengan syarat A2 sudah terjadi, 60 dibagi 320. 60 B2 dengan syarat A2 sudah terjadi, 60 dengan ruang sampelnya adalah 320. Oke, yakni 0,19. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam teori Bayes yang kita rumuskan di sini, bahwa peluang kejadian A dengan syarat B1 atau jumlah karyawan yang bukan sarjana teknik informatika. Nah, ditunjukkan oleh hubungan komplementer ini. Kejadian A1 dengan syarat B1 sudah terjadi, kita rumuskan di sini peluang probabilitas A1 dikali probabilitas B1 dengan syarat A1 dibagi dengan jumlah probabilitas A1 probabilitas B1 dengan syarat A1 ditambahkan probabilitas A2 dikalikan dengan probabilitas B1 dikali A2. Nah, ini ditambah ini nanti. Nah, kita masukkan angkanya. PA1 tadi sudah ketemu 0,2 dan B1A1 0,5 dibagi PA1 0,2 dikali PB1A1 yakni 0,5 ditambah PA2 0,8 dikali B1A2 yakni 0,19. Teman-teman, jika masih kurang paham untuk menghemat durasi video ini, silakan saja nanti diulang, di pause dan diulang lagi ya teman-teman ya, dari mana angka-angka ini. Nanti tinggal dikalikan dan dijumlahkan, ini nilainya adalah 0,4 lah probabilitasnya, yang artinya masih memenuhi tadi antara 0 sampai dengan 1 tadi. Itulah probabilitas jika karyawan yang berpendidikan teknik informatika yang menjabat eksekutif pada perusahaan tersebut ditentukan dengan cara Bayes ya namanya. Oke. Beberapa teori penghitungan yang perlu kita ingat lagi di dalam belajar probabilitas ini, yakni faktorial. Faktorial itu merupakan banyaknya cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam sebuah kelompok n faktorial. Ini disebutkan misalkan ada berapa cara menyusun urutan ya. Ya, ini saya secara ringkas saja karena ini merupakan materi yang sudah kita dapatkan di tingkat sebelumnya. Nanti silakan disimak di link video yang saya taruhkan di deskripsi video ini. Ada beberapa cara menyusun urutan dari 5 perusahaan yang memberikan dividen terbesar. Artinya kita susun dengan cara faktorial. 5 perusahaan berarti 5 faktorial, 5 menurutnya kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau misalkan 6 perusahaan, 6 kali 5 kali 4. Nah, karena di sini 5 perusahaan, maka 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ada 120 cara lah untuk menyusun perusahaan tersebut yang memberikan dividen yang paling besar, dan 100 cara. Itu tentang faktorial. Hitungan lainnya yakni tentang permutasi. Permutasi ini merupakan sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek n permutasi R ya. Jadi n itu jumlah total objek yang disusun, B itu permutasi atau cara objek tersebut atau kejadian tersebut disusun, R itu adalah atau R di sini ya teman-teman ya, jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan, atau jumlah R dapat sama dengan N ataupun lebih kecil daripada N. Jadi N ini boleh sama dengan R, boleh lebih kecil daripada N di sini ya. Tanda ini adalah tanda faktorial. Contoh di sini ada berapa susunan yang mungkin dari 3 bank yang ada apabila tiap susunan terdiri atas 2 bank. Jadi dari 3 bank yang ada
disusun menjadi 2 bank. Misalkan, jadi kita buat permutasi NPR. Jadi N-nya adalah 3, N 3B2. Nah, disusun menjadi 2 bank, masing-masing 2 bank ya. 3 permutasi 2. Nah, ini 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial. Ini 3 dikali 2 dikali 1 dengan 1 faktorial, coret. Nah, 3 kali 2 adalah 6. Susunanlah yang bisa terjadi dalam kelompok ini. Oke, itu tentang permutasi. Satu lagi tentang kombinasi. Kombinasi merupakan berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Jadi N itu banyaknya cara, R itu adalah jumlahnya ya. Jadi 5 bank yang mengajukan kredit portofolio ke BI, sementara BI hanya memiliki 2 bank. Ini syaratnya ya. Jadi R itu merupakan syaratnya tadi. Ada berapa kondisi bank yang dipilih BI? Jadi kita tuliskan, karena dia tadi ada 5 bank, 5C2 atau 5 kombinasi 2 ya. 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial. Makanya N-nya tadi 5. N-nya 5, R-nya 2. Ya, R-nya 2 atau ada yang buat K-nya 2, sama saja teman-teman ya. Jadi 5 kombinasi 2, 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial di sini sebenarnya teman-teman ya. Masih sama karena 2 faktorial sudah dicoret ya. Jadi tinggal 5 kurang 2 faktorial. Nah, ini 3 faktorial ya. Masih ada 2 faktorial. Ini coret ke sini. Tinggallah 3 faktorial. 3 faktorial di sini 3 kali 2 dikali 1. Nah, ini 3 dicoret ke sini. 4 dicoret ke 2, tinggallah 2, 5 kali 2, nilainya adalah 10. Silakan di pause dan diulang lagi ya teman-teman ya. Ini semata mengulang saja di sesi sebelumnya, di tingkatan sebelumnya ini sudah pernah didapatkan. Kali ini saya hanya buatkan secara ringkas. Oke teman-teman, demikian perkuliahan pertemuan ke-6 sesi kedua ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat kuliahnya, mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih atas dukungan yang diberikan untuk channel ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya, mohon maaf dan tetap semangat kuliahnya.